Oke, malam hari ini kita masih bahas seputar bentuk akar, teman-teman ya. Ya, gue pengen teman-teman bisa lah ini materi bentuk akar. Sebab ya nggak ada rumusnya, gampang. Beda sama fungsi kuadrat, rumusnya ada tiga. Ya, 3, 4, 5, 6. Ada 6 malah fungsi kuadrat. Ya, makanya gue tidak merekomendasikan kalian mengerjakan soal fungsi kuadrat. Kecuali kalau kalian memang pengen ngelihat rumus. Gue sih nggak menyarankan. Ya, di sini, iya bener kan? Fungsi kuadrat itu gitu. Kapan bahas fungsi kuadrat? Udah pernah. Di kelas lain udah pernah, tapi gue tidak akan mengulangi di kelas literasi. Karena tidak direkomendasikan untuk mereka yang ngelihat angka aja udah pusing. Gimana lagi rumus ya. Oke, kita ke bentuk akar. Soal bentuk akar yang pertama. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu deh. Masih latihan konsep kayak kemarin. How it's all to come together as one, shouting together. Bentar. Kita latihan bentuk akar mana ya? Dari yang ringan-ringan dahulu. Nah, nah, ini dulu aja, silakan. Belajar dari yang ringan-ringan dulu. 1 menit bisa? 1 menit. Dua, dua. Oke, sudah ada keluar jawaban. Dua, dua, dua. Baik, kita buktikan apakah benar dua. Ya, jadi di sini kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Ya, meskipun sebenarnya boleh-boleh aja kita nggak usah apa-apain, tapi ya itu ada dua cara berarti. Ya, boleh yang ini kita sederhanakan atau mau langsung dirasionalkan. Itu opsional, bebas-bebas aja. Ya, kita coba langsung rasionalkan aja tanpa harus disederhanakan. Berarti ini dikali dengan berapa? Akar 2 min akar 5 per ya, akar 2 min akar 5 ya. Jadi kita kalikan distributif ya. Ya, ini dikali ini ya. Berapa? Akar 40. Lalu ini dikali ini berapa? Min akar 100. Lalu ini dikali ini berapa? Akar 16. Nah, ini dikali ini berapa?
Ya, min akar 40. Per, nah ingat ya, pada bentuk yang kembar seperti ini, kalau tandanya berbeda, kita hanya mengalihkan depan dan belakangnya aja. Depan dengan depan, ya belakang dengan belakang. Berarti akar 2 dikali dengan akar 2 berapa? 2. Ya. Lalu akar 5 dikali dengan min akar 5, yaitu min 5. Berarti di sini ya, akar 40 dengan min akar 40 kan habis ya. Nah, terus akar 100 berapa di sini? Min 10. Akar 16, 4. Itu per 2 dikurang 5 berapa? Min 3. Berarti di sini min 6 dibagi dengan min 3. Berapa? 2. Ini soal seleksi masuk UNJ. Ya, seleksi masuk UNJ. Atau seleksi mandirinya UNJ. Kok kaget sih? Serius? Ini soal seleksi masuk UNJ. Serius? Ya, siapa tahu kalian berminat. Tapi jangan ya. Nomor 2. Ya, jadi bentuk ini diminta untuk diubah menjadi apa? Menjadi pangkat positif dan bentuk akar. Silakan. X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 1 per ya X pangkat setengah plus Y pangkat setengah. Seper X pangkat 3 per 2 plus Y pangkat 3 per 3. Nggak tahu. Nggak, belum nyari soalnya. Tapi kayaknya sih salah. Kayaknya ya. Kayaknya salah. Siapa tahu benar. Jangan dimarahin ya, Beh. Kapan gue marahin kalian? Gue marahin kalian itu kalau kalian menyerah, kalau kalian nakal, kalau kalian kurang ajar, itu baru gue marahin. Orang lagi belajar mah nggak pernah gue marahin atau. Yang tamsis mah habis ini ada kelas ya. Yang 5% hari habis ini ada kelas ya.
Kalau yang tamsis nggak ada ya? Oke, ngestak, ngestak. Oke, baik. Siapa yang ngestak? Siapa yang ngestak di sini? Nol jawabannya. Kalau saja perintahnya seperti ini, bentuk pangkat positif dan bentuk akar, yaitu pasti tidak mungkin nol. Perhatikan, di sini X pangkat min satu, di sini Y pangkat min satu. Nah, perintahnya kan apa? Bentuknya pangkat positif. Jadi kita ubah jadi pangkat positif di sini. Nah, X pangkat min satu berarti kita ubah menjadi seper X. Nah, Y pangkat min satu kita ubah menjadi seper Y. Nah, terus X pangkat setengah berarti jadi akar, ya, akar X ditambah Y pangkat setengah jadinya akar akar Y. Kayak gitu. Ya. Nah, setelah ini kita mau langsung rasionalkan atau mau disamakan dulu penyebut yang atasnya, itu boleh-boleh aja, terserah. Ya, gitu. Nah, kalau gua ini pengennya apa? Selesaikan dulu yang atas. Ya, berarti kita samakan penyebutnya yang atas. Ya, berarti ini yang atas penyebutnya adalah XY, ya kan? Ya, penyebutnya adalah XY. Nah, ingat pecahannya ditonton lagi, dipelajari lagi pecahannya ya. Ini kan penyebutnya X, ini Y. Kalau mau diselesaikan, kalikan aja keduanya. Jadi penyebutnya XY. Nah, XY dibagi X, hasilnya Y. Y dikali satu ya berarti Y. Nah, ini kebalikannya. XY dibagi Y, hasilnya X. X dikali satu ya hasilnya X. Gitu. Baru ini akar X plus akar Y. Ya. Nah, baru ini kita rasionalkan. Berarti dengan mengalihkan ya, akar X min akar Y per ya, akar X min akar Y. Nah, ini kalikan yang pembilangnya kita kalikan ya. Nah, jadinya eh, Y min X dikali dengan akar X min akar Y ya per berapa? Per XY. Ya, terus ininya bawahnya. Nah, ini kan sama tuh. Cuman beda tanda aja, berarti depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti X min Y hasilnya ya. Akar X dikali akar X hasilnya X, akar Y dikali dengan min akar Y ya artinya min Y. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini gimana lagi, B? Nah, kita lihat. Di sini ada penyebut. Jadi ada pecahan di dalam pecahan. Ya. Nah, kita kalikan dengan penyebut dari pembilangnya. Berarti ini dikali dengan XY. Nah, maka yang bawah juga dikali dengan XY. Itu. Ya. Jadi hasilnya adalah ini kan nanti habis ya, maka hasilnya adalah Y min X dikali dengan akar X min akar Y per berapa? Per XY dikali dengan X min Y. Itu sampai sini aja udah benar. Nah emang kalau udah seperti ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, ada yang dapat kayak gini atau beda atau ini saya punya ide gitu. Ini masih bisa diginiin lagi. Monggo aja, silahkan.
Dapet. Nah, sebenarnya ini masih bisa disederhanain lagi. Kalau emang kita mau lebih kreatif. Ya, ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Gimana caranya? Ya, kita lakukan manipulasi aljabar di atas. Nah, ini kita balik. Ya, kita balik. Jadinya gimana? Jadinya X-nya di depan tapi positif, Y-nya di belakang tapi negatif. Loh, emang boleh Beh membalik gini? Ya, boleh. Asalkan apa? Asalkan kita meletakkan negatif di depan. Sehingga kalau kita kalikan, dia tidak mengubah nilainya. Ya, karena min dikali X ya hasilnya bakalan min X. Nah, min dikali min Y hasilnya Y. Gitu. Nah, jadi boleh kita balik, tapi yang penting ada tambahannya supaya berubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Gitu. Nah, baru deh per berapa XY dikali dengan X min Y. Nah, kalau udah sama begini, kita boleh coret. Nah, kita coret. Ini ya, ininya aja ya. Nah, kita coret. Jadi hasilnya min dalam kurung akar X min akar Y per XY. Ya. Baru deh negatifnya ini kita kalikan distributif. Jadi hasilnya adalah akar Y positif dikurang akar X per XY. Nah, ini lebih sederhana lagi. Kayak gitu. Iya, yang atas bisa dijadikan min dalam kurung X min Y. Baru ntar atas bawah boleh dicoret. Gitu. Jadi kita di sini teknis ya, latihan teknis ya, bukan latihan konsep, tapi latihan teknis. Teknis apa? Teknis berhitung. Nah, ini hal yang sebenarnya menjadi PR buat gua pribadi sebagai tutor. Jadi nanti tahun ajaran berikutnya yang akan dimulai kurang lebih Agustus atau September, ya, nanti kita akan memulai 1 bulan pertama itu dengan kelas berhitung. Jadi nanti tiap hari ya mungkin tiap minggu akan ada latihan berhitung, ya, latihan berhitung manual. Ya, nah, dimulai dari ngitung perkalian bersusun ke bawah 2 digit, 3 digit. Nah, habis itu nanti perkalian desimal, terus pembagian manual, porogapit. Itu kalau kalian latihan itu terus nanti. Supaya apa? Supaya nggak keteteran. Oke, sekarang nomor 3. Ya, silakan.
Soal yang kemarin nih mirip. Ini kan selalu aman, walau takdir tidak pasti. Cinta matiku. Oke, clue-nya adalah hasilnya pasti bilangan bulat. Ya, jadi yang ketemunya akar, mohon dikoreksi kembali. Pada jawab Abah. Abah. Lucu banget. Oke, kita lihat ya. Ini soalnya, soal. Oke. Nah, kita apain? Rasionalkan ya. Kita rasionalkan. Berarti ini kita kalikan dengan akar 10 min akar 5 per akar 10 min akar 5 ya. Kalikan secara distributif ya. Berarti akar 10 dikali akar 10 berapa? Yaitu 10. Akar 10 dikali min akar 5 berarti min akar 50. Nah, min akar 5 dikali akar 10 ya berarti akar min 50. Min akar 5 dikali min akar 5 berarti plus 5. Perkalian distributif. Ya. Berarti ini akar 10 dikali akar 10 adalah 10. Akar 5 dikali min akar 5 adalah min 5. Sama dengan A plus B akar 2. Nah, 10 tambah 5 berarti 15. 15 min 2 akar 50 per 10 kurang 5 berarti 5 ya. A plus B akar 5. Nah, berarti di sini 50-nya kita jadikan berapa? 50-nya adalah 25 dikali dengan 2 ya. Iya gak sih? Ini 2 ya. Nah, per 5. Akar 2 B. Iya ini akar 2 dari tadi. Emang berapa tadi gue nulis? Perasaan dari tadi gue nulis akar 2. Nah, berarti ini 15 min 2 dikali dengan akar 25 berapa? 5. Berarti
5, ini akar 2 per 5. Nah, ini sama-sama bagi 5 ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 5 dicoret dengan 5, 1. Berarti di sini 3 min akar 2. 3 akar 2 ya. 2 akar 2. Sama dengan A plus B akar 2. Gitu. Berarti di sini nilai A-nya berapa? A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2. Maka A plus B-nya berapa? Nah, berarti di sini A-nya 3 plus B-nya min 2. Maka hasilnya 1. Assalamualaikum UI. Babeh pengen kaosnya. Emang ini kaos apa? Oh iya lupa. Kaos alternativa. Aduh, nggak nyangka gue juga. Bisa alternativa bisa sampai titik ini tuh benar-benar masih tidak menyangka lah pokoknya. Punya markas, muridnya banyak, bisa nampung orang, bisa mendukung banyak orang. Dulu gimana, Bev? Parah, pahit bro, sumpah, pahit banget. Kita tuh punya apa ya? Punya dulu kita tuh ada 6 sampai 7 orang loh. Tiga, tiga orangnya lebih memilih keluar, dan 3 orang yang keluar itu pernah merencanakan untuk ngelabrak kita berempat. Tapi waktu itu gue lagi nggak ada. Jadi bikin keributan di pernikahan orang. Ya masa lalu lah, bikin keributan. Jadi rame-rame tuh. Jadi beraninya rame-rame tuh kayak kayak ini ya, kayak kayak guguk di komplek gitu ya. Beraninya rame-ramean. Gitu. Tapi begitu di jalan ketemu gua face to face, diem nggak berani ngomong apa-apa. Iya, makanya kan gue mah males sih sama orang yang keroyokan, sama orang di sosmed. Jadi kalau mau ya ketemunya satu satu lawan satu gitu. Kenangan paling diingat waktu ngebangun alternativa itu waktu kita diusir dari kontrakan. Kita nunggak 6 bulan apa berapa bulan gitu gue lupa. Kita diusir dari kontrakan, kita harus jual-jual barang-barang kita. Terus setelah diusir, kita berempat duduk di pinggir kali, makan popcorn sama minum teh botol bareng berempat, sambil mikir kita ngapain lagi ya abis ini ya gitu. Kita kira-kira bakal lanjut kayak ya. Terus habis itu jadi sering rutin ke rumah imam, melakukan apa yang kita masih bisa lakukan. Tiap hari ke rumah dia, makan gado-gado 20.000 sebungkus berempat gitu. Ingat banget, sebungkus beli 20.000 ya.
20.000 kan gado-gado 15.000. Nah, 5.000-nya itu tambahan tempe sama tahu buat Imam. Imam gak suka sayur, jadi dia makan tempe sama tahunya. Gua, Iben, Iksan makan sayurannya. Ya gitulah perjuangannya. Lu satu sekolah sama Romo. Iya. Ya kalau kalian tahu mereka bertiga itu adik kelas gua, jadi gua ke kelas mereka. Jadi jadi dulu tuh kalau lewat Green Lake tuh kayak, wih nanti kita punya kantor nih di sini nih. Kayak berhayal gitu, nanti kita punya kantor nih pasti di sini. Ya alhamdulillah kejadian. Apa nih tadi? Gue baca sesuatu ya. Next kantor di Motherland, gue. Aduh, gue masih agak sedikit menyimpan trauma dengan Motherland ya. Ya karena bokap gue dirawatnya di RSUD Tangerang. Jadi kan lewat Motherland. Jadi kalau lewat Motherland tuh gue masih anjir, anjir. Iya, bapak gue meninggal di RSUD Tangerang di ICU-nya. Setelah cuci darah tahap pertama, beliau meninggal. Sakit gagal ginjal ya. Gagal ginjal sama hipertensi. Ya itu yang masih kadang membuat gue sedih adalah ya gue udah bisa apa namanya udah bisa mewujudkan salah satu impiannya yaitu merenovasi rumah tapi ya dianya udah nggak ada. Dulu kan waktu itu masih kayak apa masih sering berhayal kan ini nanti digini ini nanti rumah dicat gini gini catnya warna apa ya gini gini jadi kayak berhayal gitu kan. Dulu nih kamar yang kalian lihat dulu tuh nggak ada plafonnya jadi kalau hujan bocor gua tuh kalau tidur tuh sering kayak kena air dari hujan gitu. Jadi kondisinya itu bokap gua udah di ICU, cuma ini eh, rumah lagi direnovasi. Jadi dia itu tahu rumahnya lagi direnovasi itu dari nyokap aja. Jadi diceritain, ya rumah udah direnovasi, mau dicat warna apa, kata dia terserah. Yang penting direnovasi. Tapi ya gitu. Beliau pulang dalam keadaan ya udah meninggal. Jadi nggak bisa ngelihat apa yang ada di situ. Ya gitu. Tapi gua pelan-pelan udah mulai bisa move on lah. Walaupun kadang ya masih berasa gitu misalnya ya. Gue kalau gue berusaha gini, gue tuh berusaha teguhnya itu begini. Allah itu tidak mungkin mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik itu. Ingat. Ya mungkin Allah ngambil bokap gue karena dia tuh pengen ngasih sesuatu yang lebih jauh lebih baik lagi buat kehidupan gue dan keluarga. Itu aja sih yang gue ingat. Ya begitulah story of my life.
Nih, buat yang nanya kenapa limanya bisa dicoret, ya sekarang gini aja. 4 tambah 2 dibagi 2. Yaitu kan kita artinya membagi 4 plus 2 dengan 2. Berarti 4 bisa dibagi dengan 2, 2 juga bisa dibagi dengan 2. Atau kalau kita menggunakan metode faktor, jadinya 2 dalam kurung 2 plus 1 per 2. Terus coret. Sila 3. Nah, begitu juga dengan 15 plus 2 dikali 5 akar 2 per 5. Berarti di sini 15 plus 10 akar 2 per 5. Gimana cara menyederhanakannya? Ya berarti dengan difaktorkan. Jadinya 5 dalam kurung 15 dibagi 5 berapa? 3. 10 dibagi 5, 2. Nah, per 5. Ini min ya, sorry. Jadi 5-nya coret. Hasilnya 3 min 2 akar. Itu. Ya, ini sederhana, matematika sederhana ya, memfaktorkan. Insya Allah jadi amal jariah. Amin, amin. Gue berharap seperti itu. Kalau gue boleh bilang, bokap adalah orang paling ikhlas yang pernah gue temuin di dunia. Orang paling berkorban ya. Karena dia pernah merelakan uang 50.000 satu-satunya di dompet dia. Dikasih ke gue untuk berangkat ke Bogor. Jadi dia tuh makan pakai apa hari itu, uang dari mana, yaitu dia nggak mikir. Yang penting anaknya bisa pulang berangkat ke Bogor. Itu yang gue sangat ingat sekali. Jadi gue tuh ada tradisi tiap minggu dari Bogor tuh pulang ke rumah, ya kan. Terus balik lagi ke Bogor tuh ya balik lagi ke Bogor tuh hari Minggu sore. Jadi pas gue salaman, gue mau minta uang, ya bapak ngeluarin dompet, dia buka kosong dompetnya, nggak ada. Ya gue pasrah kan, ya udahlah kalau emang nggak ada nggak apa-apa. Jadi kalau emang nggak apa-apa tuh bukan berarti gue ada duit, emang bener-bener nggak ada. Terus habis itu dia rogoh-rogoh lagi dompetnya, akhirnya dia nemu selembaran uang 50.000. Bah, itu gue merasa sangat beruntung ya. Meskipun bukan ini ya, bukan apa namanya, bokap tuh bukan dari keluarga yang kaya raya, atau gue bukan tumbuh dari keluarga yang kaya raya, tapi setidaknya gue merasakan kehangatan diperhatiin sama mereka. Jadi kalau gue lagi sedih nih di kosan, sedih nggak punya duit gitu, ya udah pulang aja sini ke rumah. Bukan berarti di rumah ada makanan, di rumah juga nggak ada makanan apa-apa. Ya udah kita di sini kumpul aja udah sama-sama, saling nguatin, saling support gitu. Banyak banget lah kenangan manis sama bapak. Di depan gua dia tuh pendiam banget, pendiam parah. Tapi setelah dia meninggal, gua ketemu sama orang-orang yang dia kenal atau teman dia. Nah, orang itu cerita bahwa bokap gua itu selalu ngebangga-banggain gua. Intinya apa? Dia bangga lah anaknya kuliah di IPB gitu.
Ya emang gitu bro. Nah, awalnya gini, awalnya mungkin gue agak sedikit kayak capek, kayak capek, kesel gitu kan. Kenapa sih setiap gue bekerja, uangnya, gajinya tuh buat keluarga. Tapi ya ini ternyata skenario yang sedang Tuhan kasih ke gue gitu. Ternyata, wih, ada hadiah yang jauh lebih baik di masa depan kalau emang gue tuh sabar. Kayaknya gue kadang juga mikir gini ya, nggak seharusnya gue nangis gitu kan waktu bokap meninggal. Kenapa? Karena dia benar-benar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga itu dengan sangat baik gitu. Paripurna, semua diselesaikan dengan sangat baik. Ngedidik iya, terus nyekolahin iya, maksudnya ngeluarin duit ya. Dia tuh nggak pernah pelit. Dulu lulus kuliah, Babe langsung nikah atau nunda nikah lu buat sama keluarga. Gue lulus kuliah umur 22 tahun ya. Dua, enggak, tahun 2019, 22 tahun lah. 22 gue lulus kuliah. Setelah lulus kuliah gue kerja sampai gue baru nikah itu umur 26 ya. Jadi 4 tahun gue bukan menunda ya, karena memang gak ada persiapannya. Dan ya benar, semua kerja keras gue dari awal bekerja, lulus kuliah bekerja itu buat keluarga, nggak buat siapa-siapa. Makanya nggak buat siapa-siapa, nggak buat bayarin cewek, nggak buat nongkrong, nggak buat apa. Semua buat bayar listrik, beli gas, jajan adik, sekolah adik semua. Sampai gue nggak mikir, gue nggak punya tabungan sama sekali buat nikah. Dan pada akhirnya ketika waktunya tiba, ya Allah kasih gue perempuan yang baik. Gue ketemu sama sama perempuan yang baik yang mau menerima gue dan keluarga. Makanya dulu tuh menikah itu hal yang mustahil buat gue dulu. Gue mikir gitu. Pasti nikah, duitnya tuh banyak. Duitnya di luar jangkauan gue lah kalau gue ngomongin nikah. Banyak plot twist lah. Tapi bisa gak sih Beh nikah tanpa modal gede? Bisa, sangat bisa. Tebak aja uang yang gue keluarin buat nikah berapa.
Kalau gue kasih tahu ntar nggak ada yang percaya lagi. Ya, 10 juta gue. Banyak plot twist yang nggak bisa gue ceritain, dan ya dan bagaimana gue bisa tidak percaya Tuhan atas segala semua plot twist yang ada dalam kehidupan gue gitu. Intinya sangat-sangat bersyukur lah. Ya, sekarang gue tinggal melanjutkan hidup, merawat yang masih ada, ya emak gue, adik gue, itu yang harus gue jaga. Itu tongkat estafet warisan bokap lah, yang harus gue jaga dengan baik. Apalagi adik gue ya, udah 2 kali dia mimpin katanya. Kemarin kan dia mimpi katanya ketemu bapak. Bapaknya lagi ketawa katanya. Terus terus sekarang dia bilang gini apa? Kapan dia bilang gini? Aku kangen bapak katanya, kangen dijemput sekolah. Ya lu bayangin aja bro, anak itu baru keluar dari rumah sakit, terus sekolah, terus bapaknya masuk rumah sakit, terus enggak, setelah bapaknya masuk rumah sakit nggak ketemu bapaknya lagi sama sekali, terus tiba-tiba pulang sekolah dikabarin bapaknya udah meninggal. Itu gimana coba perasaannya? Iya, gimana tuh perasaannya? Kelas 2 SD. Terus kan pas lagi di pemakaman, gue tuh kan mandiin, gue nyolatin, terus gue yang masuk ke liang lahat. Pokoknya gini, apa? Gue tuh kayak punya janji sama diri sendiri. Suatu saat kalau orang gue meninggal tuh, gue yang harus turun ke liang lahat gitu. Gue yang ngelepas kain kafannya, gue yang azanin dia. Gue yang azanin dia sama seperti dia dulu mengazankan untuk pertama kalinya ketika gue lahir ke dunia. Iya, dari kita yang diazanin, terus kita yang ngazanin.
Ya gue cuma mau ngasih tahu ya buat yang sekarang mungkin masih masih hahaha, masih masih apa dalam tanda kutip hidup hedon, apa perekonomian enak lancar. Gue cuma mau ngasih tahu kehidupan itu berputar. Semua pasti bisa berubah. Bahkan ketika kita lagi nggak siap. Ya, bahkan ketika kita lagi nggak siap, kehidupan pasti bisa berubah. Gue cuma mau ngasih tahu aja. Kehilangan adalah sebuah keniscayaan. Itu pasti. Jadi ya siap nggak siap ya pasti ngalamin. Oke, mari kita rasionalkan. Nah, ini berarti dikali dengan akar 2 min akar 7 per akar 2 min akar 7. Nah, ini kita kasih kurung dulu ya biar enak ya. Berarti di sini 3 akar 3 dikali akar 2 min akar 7 per, ya kalikan. Ini ya, depan dengan depan berarti akar 2 dikali akar 2 berarti 2. Nah, akar 7 dikali min akar 7 berarti berapa? Min 5 ya. Min 5, min 7. Berarti di sini 3 akar 3 dikali akar 2 min akar 7 per berapa? Per min 5. Atau kalau mau ditulis begini juga boleh. Jadi min 3 akar 3 dikali dengan akar 2 min akar 7 per 5. Sampai sini sudah benar. Atau kalau kalian mau kaliin lagi ke dalam dengan ini juga nggak masalah. Sama aja kok. Ya, ya betul, menyesuaikan dengan opsi. Ya, kalau opsinya minta dia tidak dikurung seperti ini atau dikalikan ke dalam, ya kita tinggal kaliin aja ke dalam. Gitu. Kalau mau dikaliin ya berarti ya apa namanya? Ini dikali dengan akar 2, ini dikali dengan min akar 7. Jadinya min 3 akar 6 plus ya 3 akar 21 per 5. Udah gini doang. Ya, itu minnya kenapa bisa naik ke atas ya, B? Ya biar estetik aja sebenarnya. Ya, karena nilainya akan sama aja. Kayak misalnya gini, min 1 dibagi 2. Ya kan sama aja kalau kita tulis min 1/2. Atau kita tulis menjadi 1/min 2. Boleh-boleh aja. Ya kenapa? Karena nilainya sama. Tahu dari mana kita nilainya sama? Ya karena 1 dibagi 2 itu berapa? 0,5 kan. Nah 0,5 dikali min ya berarti min 0,5. Gitu. Ya jadi sama aja. Ya, jadi estetika.
Lagi. Kita cari lagi. Oke. B itu kalau 3 akar 3 dikatakan sama, akar 2 jadinya gimana, B? Oh, dikalikan. 3 akar 2 dikalikan, 3 akar 3 dikalikan sama akar 2. Jadinya 3 akar 6. Kalau tambah nggak boleh, ya.
Oke, kita mulai bahas ya. Ingat kalau ketemu soal seperti ini, yang ada variabelnya itu jangan di otak-atik ya, jangan di otak-atik. Yang di otak-atik itu yang enggak yang berupa angka aja. Berarti ini kita rasionalkan. Jadinya dikali dengan 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, berarti di sini ya akar pangkat 3 dari A plus, nah ini kita jadiin pangkat pecahan dulu. Kenapa? Karena 9 itu 3 pangkat 2. Jadi masih bisa kita sederhanakan. Jadi nanti 9 pangkat 1/4. Ya, berarti ini ya, 2 plus akar 3 per 4 min 3. Berarti di sini akar pangkat 3 daripada A plus 9 itu 3 pangkat 2. Ininya pangkat 1/4. Jadi 2 plus akar 3. Nah, 4 dikurang 3 berapa? 1. Jadi akar pangkat 3 dari A plus 3 pangkat berapa? 2 dikali 1/4. Ya, 2 dikali 1/4 berapa? Setengah. Sama dengan 2 plus akar 3. Berarti di sini akar pangkat 3 dari A plus akar 3. Ya, sama dengan 2 plus akar 3. Nah, kita punya kesamaan bentuk, yaitu apa? Nah, akar pangkat 3 dari A itu sama dengan 2. Nah, ini kan akar 3 sama dengan akar 3. Berarti di sini akar pangkat 3 dari A adalah 2. Maka nilai A-nya berapa? Nah, gimana caranya? Ya, berarti di sini kita jadiin pangkat pecahan dulu. Jadinya A pangkat 1/3 sama dengan 2. Nah, gimana caranya supaya 1/3 ini menjadi 1? Atau gimana caranya A pangkat 1/3 ini menjadi A pangkat 1? Nah, jadi harus diapain? Dipangkatkan 3. Ya. Nah, ini pangkat 3. Nah, ini juga pangkat 3. Jadinya kan 1/3 dikali 3 kan 1. Ya, jadinya A sama dengan 2 pangkat 3. Berapa? 8. Gitu. Ya, jadi hasilnya adalah 8. Oke, paham ya? Kalau paham, gue lanjut. Nah, gue akan mengajarkan konsep akar yang baru. Ya, ini bukan rumus. Ya, ini salah satu sifat akar. Ya, salah satu sifat akar. Tapi kalian nggak perlu pusing ini dari mana diambilnya atau dari mana berasalnya. Gue akan menjelaskan asal usulnya. Kalian hanya terima matangnya aja. Ya,
Alhamdulillah tinggal makan ya, betul. Masuk. Batas kejujuran yang engkau berikan. Udah paham nomor 5 ini? Oke, aku akan mengajarkan konsep baru dalam bentuk akar. Ya, sifat baru. Ya, sebenarnya bukan baru secara konsep ya. Maksudnya ini baru gue ajarin ke kalian gitu. Misalnya gini, kalau ada bentuk akar yaitu eh, A plus B, ya, sorry, ya, plus 2 dikali AB gitu ya, itu sama dengan akar A plus akar B. Ya, ini salah satu konsep akar. Jadi kalau ada sebuah bilangan bentuk akar yaitu akar panjang ini ya, terus ininya ada A plus B plus 2 dikali A kali B, maka itu hasilnya sama seperti akar A ditambah dengan akar B. Ya, jadi di sininya itu harus 2. Ya, di depan ininya harus 2. Ya, apakah itu sebuah keharusan atau apakah ada asal usulnya? Ada. Gimana caranya? Ya, gua mengkuadratkan kedua ruas. Ya, jadi ini kedua ruas gua kuadratkan. Ya, ini gua kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan kan ini jadinya yang ruas kiri akarnya hilang. Ya kan? Jadi kalau akarnya hilang jadinya A plus B plus 2 dikali dengan akar dari A kali B. Sama dengan, jadinya ini akar A dikuadratkan ya jadinya A, terus 2 dikali akar A dikali B, plus B. Jadinya ini A plus B plus 2 dikali akar A dikali B. Ya.
Jadi bentuknya sama atau senilai. Gitu ya. Jadi di situ pembuktiannya. Ya, kalian nggak usah pusing dengan pembuktiannya. Kita bisa tinggal pakai aja. Ya, ya kayak gini. Contohnya, misalnya, aduh, misalnya ya, contoh misalnya akar ini 5 plus 2 dikali dengan akar dari 6. Berarti berapa ini? Berarti ini menjadi, nah kita cari bilangannya kalau di jumlah hasilnya adalah 5, kalau dikali hasilnya adalah 6. Berarti berapa? 2 dan 3 kan? Ya udah, berarti di sini 5 itu adalah 3 plus 2 ditambah dengan berapa? 2 ininya 3 kali 2. Gitu. Jadi di sini jadinya hasilnya adalah akar 3 plus akar 2. Kayak gitu. Paham? Ya, yang terpenting apa? Pertahankan bentuk ininya harus 2. Ya, harus 2. Lagi ya, misalkan ininya adalah 6 plus akar 20. Berarti ini berapa? Oke, berarti jadinya, nah ini kita ubah dulu ya. Kita nggak bisa langsung tentukan bilangannya berapa dengan berapa, tetapi apa? Kita keluarin dulu gimana caranya dia supaya di sini itu 2. Ya, berarti kita sederhanakan dulu nih, apa namanya, akar 20-nya. Ya, akar 20 itu berarti 4 dikali 5. Ya kan? Berarti ini jadinya adalah ya, 6 plus, ya, akar 4 adalah 2, akar 5 adalah 5. Gitu. Nah, baru deh tentukan bilangan yang kalau dikali hasilnya 5, kalau dijumlah hasilnya 6. Berarti berapa? 5 dan 1. Gitu. Berarti di sini 5 plus 1 ditambah 2 dikali 5 kali 1. Berarti akar 5 plus akar 1. Berapa? Ya, akar 5 plus 1. Gitu. Kalau minus gimana ya? Sama. Sama aja. Ya, berlaku sama. Untuk negatif juga sama. Lagi, misalkan, hmm, berapa ya?
Oke, misalnya ya. Oke, ini gimana tuh? 2 akar 5-nya kok bisa hilang ya? Kan ini bagian dari sifat raya. Sifatnya raya, ini sifatnya raya. Ya, ini kan 2. Nah, ini ya hilang, tidak ada angka 2 lagi di sini. Ini bagian dari sifat. Ya, tadi udah gue buktikan dari mana kok bisa sama. Itu tadi. Ya, ini kalau dikuadratkan kedua ruas, dia akan senilai. Gitu. Ini sifat. Ya, jadi gue tidak meminta kalian untuk menghafalnya, tetapi ya tadi gue ajarkan kalian bagaimana itu bisa dibuat. Akar 9 tambah akar 2. Ya, akar 9 itu berapa? Nah, bagaimana bisa? Nah, berarti kan ini gimana? Nah, ini 11 min. Nah, 3-nya itu kita kedalemin. Gimana caranya? Ya udah, kalau 3-nya dikedalemin, jadinya pangkat 2. Ya kan? Jadinya akar 8 dikali 3 pangkat 2. Ya, jadinya di sini akar dari 11 min. Ya, akar 8-nya itu berarti berapa? 8 itu kan berarti 4 kali 2 ya. Berarti 4 dikali 2 dikali 3 pangkat 2. Ya enggak? Ya, berarti di sini akar 11 min. Nah, akar 4 berapa? 2. Berarti di sini 2. Akar 2 ya 2. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. Gitu. Jadi pertahankan supaya di luarnya itu 2. Ya, jadi 11 min 2 akar 18. Itu. Jadi harus 2. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Berarti cari bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 11, kalau dikali hasilnya 18. Berapa? Ya, 9 dengan 2 ya kan? Jadi 9 plus 2 dikurang dengan berapa ini? 9 kali 2. Berarti di sini akar 9 dikurang dengan akar 2. Berapa? 3 min akar 2. Iya kan, ini min ininya kan. Kenapa 3-nya dimasukkan? Karena kita pengen supaya dia itu 2. 2. Tidak boleh ada angka selain 2. Makanya 3 kita kembalikan ke dalam. Terus buat gimana caranya supaya 2 yang di luar. Itu.
belum bisa ngerjain cepet, ya nggak ada yang nyuruh cepet, yang penting bisa dulu aja. Iya, harus diubah menjadi dua. Ya, jadi kalian jangan memusingkan ini harus diapain, ya kita kembali ke sifat. Jadi kalau udah bentuknya sama kayak di sifat, kayak gini, ya ya kalau udah sama bentuknya kayak di sifat, ya udah langsung eksekusi. Oh, berarti ini akar dari A ditambah dengan akar A, akar dari B gitu. Jadi jangan dipusingkan, ini harus diapain lagi, kembalikan ke sifat. Oh, kalau ada yang dimasuk, kalau ada angka yang di luar masuk di dalam, ya betul gitu ya. Ya silah gini, gua mau titip pesan ke kalian. eh Record tuh ditonton karena gua melihat banyak sekali orang yang nggak nonton record, kelihatan dari jumlah views-nya. Jadi kalau kalau ada pertanyaan yang seharusnya itu bisa dijawab dengan nonton record, tapi kalau ditanyakan di kelas itu sayang sekali, buang-buang waktu namanya. Ya, jumlah views record tuh dikit banget gue lihat. Dari banyaknya peserta tuh sangat dikit sekali yang nonton record. Ya udah silakan kalian join kelasnya Mala ya. Besok kosong jam berapa Sabtu? Kosong kalau 5%. Tamsis besok malam ada kelas ya? Tamsis full. Ya udah berarti jam setengah 8 lagi kayak gini berarti ya. Sip. Dah.